Mengapa kehidupan modern menjadi sangat melelahkan? Mengapa orang masih merasa kehabisan energi, bahkan setelah istirahat? Apakah selalu sibuk benar-benar produktif? Ataukah itu tanda dari keruntuhan yang tak terlihat? Sindrom burnout yang semakin banyak dibahas terletak di jantung pertanyaan-pertanyaan ini. Sekilas, mungkin terlihat seperti kelelahan biasa, tetapi seiring waktu, kondisi ini perlahan mengikis dunia batin individu dan hubungan mereka dengan kehidupan. Burnout bukanlah masalah yang muncul secara tiba-tiba. Sebaliknya, ini adalah nama dari proses panjang yang berkembang akibat beban yang terakumulasi tanpa terasa, kebutuhan yang ditekan, dan batasan yang ditunda. Sindrom burnout mengacu pada kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang disebabkan oleh stres berkepanjangan, tanggung jawab yang intens, dan tekanan emosional. Ini tidak boleh disamakan dengan kelelahan biasa, sementara kelelahan sementara bisa hilang dengan istirahat. Dalam burnout, bahkan istirahat tidak memberikan kelegaan, beban mental tetap ada, baik saat seseorang tidur maupun berlibur. Organisasi Kesehatan Dunia mendefinisikan burnout bukan sebagai penyakit, melainkan sebagai sindrom akibat stres kerja kronis yang dikelola dengan buruk. Konsep ini pertama kali diidentifikasi pada tahun 1970 oleh psikolog Amerika Herbert Freudenberger. Ia mengamati kondisi ini terutama pada individu yang bekerja di lingkungan bertekanan tinggi dengan idealisme kuat, menghubungkannya dengan hilangnya energi, menurunnya motivasi, dan rasa kekosongan batin. Awalnya dianggap unik pada profesi yang membantu, burnout kemudian dipertimbangkan dalam konteks yang lebih luas. Mahasiswa, akademisi, manajer, dan pekerja industri kreatif juga menunjukkan gejala serupa. Ini menunjukkan bahwa burnout bukanlah kelemahan personal, melainkan akibat alami dari gaya hidup modern. Sindrom burnout biasanya berkembang melalui 3 tahap utama. Tahap pertama adalah kelelahan emosional. Individu merasa lelah terus-menerus, tidak bersemangat, dan terkuras. Tanggung jawab sehari-hari menjadi beban berat, dan semua yang harus dilakukan terasa luar biasa. Selanjutnya adalah proses depersonalisasi. Seseorang menjauhkan diri dari pekerjaannya dan orang di sekitarnya, empati menurun, hubungan menjadi mekanis. Pada tahap terakhir, rasa pencapaian diri rusak. Apapun yang dilakukan individu, mereka merasa tidak memadai dan percaya usaha mereka sia-sia. 3 komponen ini mungkin tidak muncul dalam urutan atau intensitas yang sama pada setiap orang. Burnout berkembang berbeda-beda pada setiap individu. Tidak ada satu penyebab untuk kelelahan ini. Burnout biasanya merupakan hasil akumulasi jangka panjang, beban kerja yang berlebihan, ekspektasi yang tidak jelas, kehilangan kendali, kurang penghargaan, dan tekanan performa yang terus-menerus mempercepat proses ini. Dengan era digital, kaburnya batasan antara kerja dan kehidupan pribadi menciptakan kebutuhan untuk selalu dapat dihubungi dan mengurangi area istirahat pribadi. Selain itu, perfeksionisme, ketidakmampuan berkata tidak, kebutuhan validasi terus-menerus, dan kecenderungan menilai harga diri hanya dari pencapaian juga meningkatkan risiko burnout. Sindrom burnout sering berkembang diam-diam, tanda awalnya sering dianggap sebagai kelelahan sementara. Namun, tubuh dan pikiran telah memberi alarm sejak lama. Gejala fisik meliputi kelelahan terus-menerus, gangguan tidur, sakit kepala, nyeri otot, dan sering sakit. Pada tingkat mental, ada kesulitan berkonsentrasi, pelupa, dan masalah dalam membuat keputusan. Secara emosional, putus asa, tidak sabar, kekosongan batin, dan rasa hampa semakin dalam. Jika gejala ini tidak dikenali, burnout dapat menjadi dasar bagi masalah psikologis yang lebih serius. Burnout sering disamakan dengan depresi. Meski kedua kondisi memiliki gejala yang mirip, ada perbedaan penting. Burnout biasanya terkait dengan pekerjaan dan tanggung jawab, sedangkan depresi memengaruhi seluruh area kehidupan. Namun, burnout yang tidak ditangani akhirnya bisa berubah menjadi depresi. Karena itu, kesadaran dini sangat penting. Apakah burnout permanen? Ini adalah salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Burnout dapat diatasi sepenuhnya, tetapi bukan hanya dengan istirahat singkat. Jika sumber masalah tidak ditangani dan tidak ada perubahan keseimbangan hidup, burnout akan kembali. Pemulihan berkelanjutan hanya mungkin ketika gaya hidup seimbang diterapkan. Burnout tidak selalu muncul sama pada setiap orang. Ada yang mengalami gejala fisik paling dominan, sementara yang lain lebih menonjol dalam keterpisahan emosional. Perbedaan ini berhubungan langsung dengan kepribadian, kondisi hidup, dan sistem dukungan. Burnout yang tidak dihiraukan menjadi kronis seiring waktu, fungsi menurun, hubungan terganggu, dan rasa diri individu sangat terguncang. Proses ini membuka jalan bagi masalah kesehatan mental yang lebih serius seperti depresi dan kecemasan. Mengatasi burnout dimulai dengan menerima bahwa itu bukanlah kelemahan, melainkan sinyal peringatan yang kuat. Menetapkan batasan, menyediakan ruang untuk istirahat, menyesuaikan ekspektasi, dan mencari dukungan adalah langkah utama dalam proses ini. Ketika gejala mulai memengaruhi kehidupan sehari-hari, penting untuk mencari bantuan profesional.
Sindrom burnout adalah salah satu biaya tak terlihat dari dunia modern. Upaya terus-menerus untuk menjadi kuat, cukup, dan produktif membuat individu mengabaikan batas dirinya sendiri. Pada kenyataannya, burnout adalah panggilan untuk berhenti sejenak dan mengevaluasi kembali. Memahami burnout berarti tidak hanya mencegah kelelahan, tetapi juga membangun kehidupan yang lebih seimbang, berkelanjutan, dan manusiawi. Untuk konten lebih lanjut tentang sindrom burnout dan kelelahan hidup modern, jangan lupa untuk menyukai video, subscribe ke channel saya, dan bagikan pendapat anda di komentar. Menurut anda, bagaimana mengalami kelelahan dan burnout? Mari bertemu di komentar.